masa Bani Umayyah. Apa yang pertama dia lakukan tidak lain tidak bukan dia mengumpulkan seluruh harta kekayaannya itu. Karena waktu menjadi gubernur di Madinah pun ya kalau digambarkan orangnya itu memang salah satu kebiasaannya rajin menuntut ilmu. Jadi di Madinah itu selain jadi gubernur dia banyak belajar dari para ulama-ulama ya imam-imam yang ada di Makkah dan Madinah. Inilah salah satu keluar biasaan Umar bin Abdul Aziz ya. Begitulah ya, banyak ternyata kehidupannya juga glamor namanya gubernur, tapi dia masih punya batas-batas yang baik dalam kehidupan. Sampai digambarkan waktu itu dia tegap, bajunya bagus, namanya gubernur, belum Amirul Mukminin, belum presiden. Ya, tali pinggangnya itu pun terlipat sama perutnya saking tegapnya dia itu. Begitulah ketika dia diangkat menjadi khalifah umat Islam ya Amirul Mukminin, yang mula dia lakukan mengumpul semua hartanya. Dia panggil ya petugas istana itu ya. Maka dia suruh bacakan dulu ini surat-surat yang ada dia punya. Dia bacalah surat-surat itu, dia dengerin. Ya, apa yang dia dengar? Ini harta engkau dari ayahmu. Dulu dia pernah dikasih ayahnya harta. Maka dia bilang, robek itu surat, harta ayahku masukkan ke Baitul Mal. Semoga Allah merahmati ayahku dengan harta yang kumasukkan ini. Begitulah luar biasanya dia. Baca lagi, dibaca oleh apanya itu ya. Kalau kita bilang rumah tangga istana, begitulah. Baca, dibaca lagi. Ternyata itu harta dari ibunya. Banyak juga ya, dari ibunya harta itu dibacakan, robek itu surat katanya supaya tidak berlaku lagi, masukkan harta itu ke Baitul Mal ya, semoga Allah merahmati ibuku. Kemudian dari catatan yang lain, ternyata harta dari usaha dia banyak sekali, robek itu katanya dirobek lagi, masukkan semua hartaku ini ke Baitul Mal, semoga Allah merahmati diriku. Itulah dia lakukan pertama sekali. Habis itu dia pun menangis. Mengapa sampai banyak harta ini membuat aku akan terhalangi nanti di akhirat. Begitulah luar biasanya Umar bin Abdul Aziz itu ya. Kemudian baru dia mendatangi istrinya Siti Fatimah binti Abdul Malik. Maka dia bilang, wahai Fatimah ya istriku, kau sudah melihat apa yang aku lakukan, maka contohlah aku, tirulah aku. Aku tidak ingin ya aku fakir sementara kau kaya raya. Aku berzuhud sementara kau berpoya-poya. Maka apa yang kau punya masukkan ke Baitul Mal. Baik perhiasanmu dari ayah ibumu, masukkan semuanya. Kalau kau ingin hidup bersamaku. Tapi kalau kau enggan, silahkan saja. Aku tidak ingin ya berkumpul bersamamu di satu rumah ya dengan kondisi yang berbeda. Itulah dia bilang sama istrinya itu. Ternyata memang istrinya yang kita bilang tadi ya, fassolihatu qanitatun, wanita yang solih dan taat. Maka dia mengatakan ya wahai suamiku, silahkan dicopotinya semua ya, yang di lehernya, di tangannya, di jarinya ya. Kemudian semua catatan yang diberikan oleh ayah ibunya diserahkannya semua sama Umar bin Abdul Aziz ya. Maka dimasukkannya, ini kuberikan semata-mata selain mentaatimu sebagai suami adalah karena aku mengharap ridho dan cinta Allah. Itulah yang dia bilang ya, luar biasa ini perempuan juga ya. Maka sejak itu apa yang terjadi? Mereka memakai pakaian biasa yang selama ini pakaian begitu indah mengkilat, hidup di tempat yang kecil. Istana waktu itu di negeri ya Syam itu kita bilang tempat mereka itu di Damaskus begitu besar, tapi mereka mengambil di emperannya saja, tidak mereka tempatin itu. Ya, hiduplah mereka dalam keadaan seperti itu, tapi mereka merasa bahagia. Makanya dalam sejarah pun Umar bin Abdul Aziz yang tadinya perutnya belipat, tali pinggangnya nggak nampak, 2 tahun dia memerintah, tulang rusuknya nampak.
Suatu perubahan yang sangat drastis dan luar biasa. Malam-malam diisi dengan memikirkan rakyat dan mohon kepada Allah, siangnya dia sibuk bagaimana memantau dan kepentingan rakyat itu, sehingga sampai masa dia tuh 2 tahun. Satu yang luar biasa, orang mau diberi zakat pun susah, saking tidak adanya lagi orang susah di masa dia itu. Dibawa ke Afrika, di Afrika pun begitu, ya. Dibawa ke Andalus, Andalus pun juga begitu. Ya, tidak ada, sampai susah mencari orang yang bisa diberikan zakat. Makmurnya yang dia buat itu, bahkan digambarkan ya, serigala pun yang dekat dengan kambing ya di padang rumput yang sedang digembalakan tidak mau menerkam kambing itu. Ya begitulah, saking terjaganya dibuat Allah keberadaan dia itu. Nah, apa yang terjadi? Ya dalam 2 tahun yang maju itu ya meninggal dunialah dia. Anaknya memang banyak ya. Konon dalam riwayat itu anaknya sampai 12 orang anaknya. Tapi anak itu satu pun tidak dibiarkannya untuk mengambil harta ya negara. Tetap disuruhnya anak tuh kalau mau dagang, jangan ambil ya harta negara. Artinya fasilitas negara tidak diizinkannya untuk anaknya. Begitulah. Yang alhamdulillah satu nilai yang sangat luar biasa, ketika dia meninggal anaknya itu sukses, pedagang sukses, anaknya solih pedagang sukses ya. Padahal dia meninggal dunia hanya meninggalkan ya tidak banyak, per anak itu dia kasih cuma 11 dirham. Sementara pendahulunya ya sepupu apa itu kita bilang, mungkin kalau digambarkan iparnya itu Sulaiman bin Abdul Malik yang mengkayakan keluarga ya anak beranaknya, sampai anaknya waktu dia meninggal mendapatkan ya sampai sekitar 11 juta dinar. Bayangkan aja 11 juta dinar. Sementara ya Umar bin Abdul Aziz anak hanya tinggal 11 dirham. Jauh sekali perbandingannya ya. Tapi anak itu memang berusaha, sementara anak Sulaiman bin Abdul Malik tidak berusaha. Kemanjaan, akhirnya bapaknya mati, nggak bisa memegang harta ya. 3 tahun ke depan jadi pengemis di jalanan Damaskus itu. Bayangkan anak raja jadi pengemis. Ini satu hal yang bertolak belakang. Kenapa? Salah di dalam upaya mendidik dan meletakkan dasar itu tadi. Nah begitulah ketika Umar meninggal dunia, Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia, naiklah adiknya Yazid bin Abdul Malik ya, adik kandungnya naik. Dia lihatlah kakaknya seperti itu, dia merasa sedih, maka dia datangi Fatimah binti Abdul Malik ini, kakaknya itu ya janda Umar bin Abdul Aziz. Dia berkata ya, aku melihat engkau dianiaya oleh Umar bin Abdul Aziz, sedikit pun tak ada yang diberikan kepada dirimu, bahkan hartamu pun kulihat dalam catatan yang robek itu ya, itu pun diambilnya untuk Baitul Mal. Nah sekarang ya semua yang kau punya itu akan aku kembalikan, kata adiknya Yazid bin Abdul Malik. Tapi apa kata kakaknya ya? Dia menjawab sambil menangis, dalam arti bukan berarti dia ya haru dan sedih kita bilang dikasih ya, mohon maaf ya, aku tidak akan menerima itu selama-lamanya. Demi Allah, aku tidaklah mentaatinya waktu hidupnya saja, dan ketika matinya aku berkhianat sama dia. Maaf, aku tidak akan terima apa yang kau berikan selama-lamanya, katanya. Itulah istri yang solehah itu. Artinya bahwa ketika dia hidup suaminya, dia taat pada suaminya, semua harta masuk Baitul Mal. Begitu meninggal suaminya punya kesempatan untuk memanfaatkan itu, tapi dia tidak mau. Sama dengan dia berkhianat. Ya, kalaulah waktu suaminya hidup dia taat, suaminya mati ya hilang ketaatannya, ini kan suatu pengkhianatan sebenarnya dari sisi kebaikan. Inilah kalau kita lihat fasolihatu qanitatun itu, adanya kesamaan antara suami istri di dalam nilai sikap mental yang baik ya. Ini yang perlu sebenarnya, mengikut hal-hal yang baik dan benar. Kenyataan-kenyataan inilah yang jauh di negara kita itu ya, lakinya perlente ya, istrinya na'udzubillah menghambur-hamburkan harta, itu jelas kerja. Inilah yang harus kembali lagi, bahwa laki-laki bukan sekadar pemimpin rumah tangga. Kalau dia pemimpin umat, kita bilang pemimpin dalam satu ya, kawasan,
Cobalah berikan contoh yang baik. Insya Allah, tak pun kaya di dunia, di akhirat Allah akan kayakan kita. Carilah yang kekal, carilah yang tidak ada putusnya, cari yang selama-lamanya. Ini yang perlu ya. Jadi makanya Umar bin Abdul Aziz kita bisa contohkan sebagai pemimpin negara yang baik, namun dikala dia mau memimpin rumah tangganya dulu dibenahinya, insya Allah ya. Saya kira demikian, wallahu alam.